mengundang salah satu bintang tamu. Nah, peran AGT ataupun organisasi ke dalam mahasiswa itu, Mungkin pertanyaannya pengaturan waktu atau manajemen waktu. ini terkait kendala ya untuk sebagai pimpinan di sini. Memang untuk mengelola orang itu sesuatu. Halo semua, kembali lagi bersama kami di official Perma AGT Universitas Lampung di acara Permakes bersama saya Sion Gresanto, dan di sini kita akan berbincang-bincang sedikit seputar himpunan mahasiswa jurusan, khususnya jurusan agroteknologi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Perma AGT. Jadi untuk sebelumnya saya tidak lupa mengingatkan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar kalian tidak terlupa atau tertinggal dengan acara-acara kami selanjutnya di Permakes. Jadi di sini kami sudah mengundang salah satu bintang tamu yang terkenal di jurusan agroteknologi dan orang nomor satu di Perma AGT. Untuk beliau dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya selaku bintang tamu dalam acara Permakes ini. Saya sendiri yaitu Ari Kusma Basri, selaku Ketua Umum Perma AGT periode 2021. Saya merupakan mahasiswa agroteknologi angkatan 2018. Baik, di sini saya merasa sangat terhormat diundang dalam kegiatan Permakes ini. Semoga dalam apa yang kita bicarakan nanti, kita obrolkan nanti bisa menambah wawasan bersama. Ya, terima kasih untuk Abang. Mungkin saya manggilnya Ketum aja lah, Ketum, karena beliau adalah ketum saya. Terima kasih untuk ketum saya sudah mau menyempatkannya hadir sebagai narasumber atau bintang tamu pada acara Permakes hari ini. Untuk mengawali podcast kita pada kali ini, mungkin dari ketum sendiri bisa menjelaskan beberapa pertanyaan dari kebanyakan mahasiswa ini. Ya, pertanyaan yang paling familiar lah. Seberapa penting sih organisasi itu bagi mahasiswa, Ketum? Boleh Ketum menjelaskan seberapa penting? Oke, baik. Pertanyaan sangat bagus. Memang yang namanya organisasi itu ada poin plus dan minusnya. Artinya bagi mahasiswa yang tidak tahu ataupun tidak mendalami di organisasi itu, pasti akan berpikir banyak mengenai hal-hal negatif yang kelihatan di luar untuk diisi mahasiswa itu. Namun ketika mahasiswa itu sudah masuk ke dalam organisasi dan nanti hasilnya itu tidak langsung terlihat, namun hasilnya akan terlihat nanti pas ketika sudah lulus kuliah ataupun pas ketika sudah di jenjang pekerjaan. Nah, di sini pentingnya organisasi bagi mahasiswa yaitu yang pertama, yang jelas bisa untuk manajemen waktu. Manajemen waktu di sini karena di perkuliahan ini ada istilahnya tugas maupun waktu perkuliahan, namun di sisi lain ada beban tertentu ataupun tanggungan tertentu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa, yaitu dalam menyiapkan ataupun melaksanakan kegiatan. Nah, dalam hal tersebut, ketika kita sudah terbiasa untuk mengelola waktu tersebut, pasti dari mahasiswa tersebut dapat mengelola ataupun manajemen waktu dengan baik. Dan yang kedua, manajemen orang. Nah, manajemen orang di sini, ketika kita sudah menjadi pengurus di sebuah organisasi, pasti kita akan dilatih sebagai mana menjadi pemimpin. Nah, pemimpin di sini kita lebih mengarahkan untuk bagaimana pengelolaan orang dan bagaimana kita harus menggerakkan orang untuk mencapai suatu visi ataupun mencapai sesuatu yang kita sudah capai ataupun yang kita sudah persiapkan untuk tujuannya. Nah, dari kedua aspek tersebut, untuk hal kedepannya pasti akan sangat berpengaruh kepada pengembangan diri masing-masing ataupun setiap mahasiswa. Nah, dalam hal tersebut, ketika kita sudah mengetahui pentingnya organisasi, pasti akan tumbuhnya minat bagi mahasiswa untuk bisa berorganisasi. Mungkin cukup untuk jawabannya. Ini banyak banget berarti keuntungan dari mengikuti sebuah organisasi ya, Pak. Nah, untuk organisasi di sini kan kita lagi ngebahas organisasi kita, yaitu Perma AGT. Nah, untuk Perma AGT ini mungkin Abang bisa menjelaskan kayak kapan terbentuknya atau mungkin bidang apa saja yang ada di dalamnya dan prestasi Perma AGT ini yang didapatkan sejauh ini apa aja sih, Bang?
Baik. Nah, sebetulnya Perma AGT itu merupakan organisasi yang dimana dinaungi oleh jurusan agroteknologi sendiri. Yang artinya sebuah organisasi yang memang ketika ada jurusan dan disitulah ada organisasi yang bisa untuk menunjang jurusan. Dalam artian ketika adanya organisasi itu, maka jurusan itu dapat terbantu dalam segi akreditasi. Jadi adanya kegiatan-kegiatan itu ataupun yang diadakan oleh Perma AGT itu dapat menunjang jurusan. Nah, itulah untuk di Perma AGT sendiri, perannya itu untuk menunjang jurusan agroteknologi. Nah, peran AGT ataupun organisasi ke dalam mahasiswa itu merupakan wadah ataupun tempat yang dimana untuk pengembangan soft skill dan pengembangan karakter bagi mahasiswa agroteknologi. Jadi hanya khusus untuk mahasiswa agroteknologi yang ingin belajar mengenai soft skill dan pengembangan karakter, marilah kita bareng-bareng untuk masuk di kepengurusan Perma AGT. Nah, di awal untuk sejarahnya Perma AGT sendiri, Perma AGT dibentuk pada tanggal 19 Oktober 2008. Nah, ketika awal pembentukan ini terdapat 5 bidang, yaitu bidang kaderisasi, bidang penelitian dan pengembangan keilmuan, bidang hubungan eksternal, bidang pengabdian kepada masyarakat, dan bidang dana dan usaha. Nah, pada awal tersebut, bidang yang ada itu hanya 5. Nah, seiring berjalannya waktu, pas ketika pimpinan ataupun ketua umumnya itu dari periode 2009 yang telah menjabat, ada penambahan bidang baru, yaitu pengembangan minat dan bakat. Adanya bidang tersebut karena memang di mahasiswanya tersebut banyak yang memiliki bakat-bakat terpendam, dan adanya bidang tersebut dapat diolah ataupun dipelajari untuk mengembangkan lebih lagi mengenai bakat-bakat yang ada di mahasiswa. Dan bahkan pas ketika di kepengurusan 2009, banyak prestasi yang didapat dengan terbentuknya bidang baru tersebut, yaitu salah satunya pernah mendapat juara di perlombaan futsal, itu pas ketika di Palembang. Nah, pada saat itulah sering berkembangnya ataupun mendapatkan prestasi-prestasi lebih lanjut di Perma AGT. Nah, untuk prestasinya sendiri memang banyak di Perma AGT itu, tidak hanya di akademik maupun non-akademik. Nah, ketika pas di akademik ini, dari Perma AGT ketika dari mahasiswanya ataupun pengurusnya ingin mengembangkan perihal akademiknya, yaitu perihal tentang penjelasan esai atau penilaian KTI, dari Perma AGT akan mensupport untuk mahasiswa itu untuk mengembangkan visi akademiknya. Nah, yang pernah dicapai dari prestasi Perma AGT yaitu salah satunya pernah meraih juara esai, dan yang terakhir kemarin yaitu pernah meraih juara LKTI tingkat nasional. Nah, selain itu di non-akademik ada pula juara tingkat nasional juga berupa video editing. Nah, dalam hal-hal tersebut artinya di sini Perma AGT selain mengembangkan soft skill dan juga mensupport untuk mahasiswanya mengembangkan visi akademiknya. Baik, mungkin cukup untuk penjelasannya. Terima kasih untuk Bang Ketum. Jadi Perma AGT ini memiliki banyak prestasi ya yang sudah digandrungin dari awal kepengurusan Perma AGT atau dari sejarah Perma AGT dari awal gitu. Nah, untuk memperkenalkan atau membuat Perma AGT ini semakin maju satu langkah setiap kepengurusan, pasti adalah beberapa cara dari Ketum ini untuk 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 memberikan progres atau satu langkah maju Perma AGT ini ke depan gitu. Untuk cara dari Ketum tahun ini gimana tuh? Apa caranya untuk Perma AGT ini agar lebih maju? Baik, jadi di kepengurusan ini ataupun periode saya, di sini saya memiliki visi, yaitu untuk mengembangkan Perma AGT, untuk membangun Perma AGT lebih maju. Di sini saya memiliki visi dan misi. Nah, antara lain untuk visinya yaitu membangun ataupun mewujudkan Perma AGT yang berdaya saing, inovatif, berintegritas, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini dalam visi ini ada beberapa misi yang perlu kita jalankan, yaitu yang pertama mengenai menjalin kekeluargaan dan koordinasi yang baik antar pengurus Perma AGT. Nah, ketika sudah ada jalinan koordinasi yang baik, keluarga yang baik,
pasti akan membentuk suatu kondisi di mana kepengurusan itu lebih enak menjalankan kegiatan-kegiatan maupun untuk meraih dan mengharumkan nama Perma AGT. Nah, yang kedua yaitu dalam setiap ada kegiatan ataupun ada acara yang perlu kita laksanakan, kita akan lebih menggiatkan lagi untuk di kegiatan Perma AGT. Nah, harapan dalam kegiatan ini, walaupun keadaannya online ataupun memang sekarang itu tidak bisa secara turun langsung, namun itu suatu tantangan buat kita untuk lebih berpikir maju untuk gimana caranya melaksanakan kegiatan di media online seperti ini. Nah, terus yang ketiga, selain untuk melaksanakan kegiatan, tapi dari saya pribadi harapannya bisa berkontribusi aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Dan harapannya dalam berpartisipasi tersebut dapat mengharumkan nama Perma AGT dan dapat meningkatkan eksistensi Perma AGT serta membanggakan jurusan agroteknologi. Jadi dalam hal-hal tersebut yang saya bawa untuk mewujudkan Perma AGT lebih baik lagi. Dari visi misi yang saya dengarkan, dari beberapa visi misi, banyak visi misi, dan semua visi misi ini mungkin bisa mendukung lah Perma AGT maju. Nah, mohon maaf sebelumnya, untuk periode kepengurusan Abang sampai bulan ini atau periode kepengurusan yang Ketum sendiri sudah berjalan berapa bulan ya? Ya, jadi dalam periode kepengurusan saya itu mulai dari bulan Maret hingga bulan Desember. Dan untuk saat ini ya kita bertepatan di bulan Juli, artinya kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan ataupun bulan-bulan yang telah kita lewati, yaitu ada berapa bulan yang sudah terhitung? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sudah 5 bulan, artinya sudah hampir setengah periode yang kita laksanakan. Ya, dari 5 bulan ini Bang, atau Tum, ini pasti ada kendala dong dari kepengurusan atau dari Perma AGT ini sendiri. Kendalanya dari Ketum sendiri yang bisa Ketum ceritain, apa tuh kendala dari Perma AGT ini? Ya, perihal kendala ya, pasti dalam setiap kepengurusan, dalam setiap periode itu terdapat kendala yang masing-masing. Artinya ketika kita ada kendala itu tidak bisa mensamakan periode sebelumnya dan periode sekarang. Pasti dalam kegiatan ataupun kepengurusan itu ada kendala masing-masing. Dan di sini yang sudah saya sendiri terkait kendala, ini lebih mempengaruhi orang untuk tetap semangat menjalankan kepengurusan. Karena ya dalam tantangan ini, dalam kegiatan online ini, banyak hal yang membuat kita itu tidak fokus untuk melaksanakan di kepengurusan. Jadi itulah merupakan salah satu dan yang paling besar menurut saya. Apalagi di era pandemi ini ya Tum, kendalanya sangat banyak. Ya pasti banyak tuh di pandemi seperti ini. Oke, terima kasih untuk Ketum atas penjelasan singkat, dan untuk Perma AGT sendiri memang ya kita tahulah kita lagi di kondisi seperti ini, semua terkendala bukan dari sektor pendidikan saja atau sektor dari organisasi jurusan saja, malah sektor nasional juga menjadi kendala untuk dari dampak pandemi ini. Oke, sekian dari sedikit perkenalan dari organisasi kami yaitu Perma AGT. Nah, selanjutnya ini kita ada sesi untuk tanya jawab, dan pertanyaan ini kami sudah kumpulkan dari question box dari IG Perma AGT Universitas Lampung. Nah, banyak pertanyaan yang menarik nih tuh yang harus Anda jawab gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan di sini sudah dipilih untuk 4 pertanyaan dari ratusan pertanyaan yang menarik gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke season selanjutnya, yaitu season 2 Q&A. Untuk pertanyaan pertama nih Bang, dari Eca Meisya bertanya, Bang, bagaimana time management Abang buat kuliah dan organisasi? Mungkin pertanyaannya pengaturan waktu atau manajemen waktu dari kuliah yang sistemnya akademik atau sama yang non akademik yaitu organisasi. Itu sesuatu hal yang
sangat penting untuk kita bisa manage waktu. Harus membagi porsi yang rata terkait organisasi maupun perkuliahan. Nah, caranya untuk membagi waktunya itu memang pas ketika awal-awal kita masuk ke organisasi itu pasti bakal terkendala terkait pengelolaan waktu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sadar bahwasanya ketika ada tugas maupun ada perkuliahan, kita bisa membackup dalam waktu sekian jam. Nah, ketika kita sudah pernah mengalami fase itu, pernah mengalami proses itu, kita kedepannya akan lebih mudah lagi bahwasanya pas ketika kita waktunya untuk perkuliahan, ya kita waktunya perkuliahan. Namun pas ketika ada waktu senggang dikit, itulah peran kita ataupun ya peran organisator untuk berpikir lebih ke organisasinya. Artinya bisa membagi dua pikiran untuk di kegiatan maupun di perkuliahan. Nah, kalau untuk terkait tugas ini memang dari saya pribadi ya selaku organisator juga, untuk tugas ini sebisa mungkin saya kerjakan itu dicicil-cicil, ataupun ya ketika kita ada waktu senggang kita coba kerjakan. Ataupun ada cara lain juga yang bisa kita sebut sistem tunggu semalam lah, yang mungkin terkait teknisnya itu masing-masing orang berbeda. Artinya ada yang bisa mengerjakan dalam waktu singkat, dalam waktu dekat-dekat deadline, ataupun ada juga yang mengerjakan jauh-jauh hari. Nah, itu balik lagi ke teman-teman bagaimana manage waktunya supaya bisa sesuai dengan passionnya masing-masing. Seperti itu. Iya, benar ya kata Ketundre. Sebagai saya mahasiswa yang sudah pernah menjalani, memang ada dua kaum mahasiswa dalam tugas, itu deadlineer sama yang gercep gitu. Mungkin Ketum ini salah satu orang yang gercep lah dicicil. Kalau saya sendiri deadlineer, tidak perlu tiru. Oke, pertanyaan kedua dari Depa_Setia 28. Ya, seperti ini tertulis. Apa saja kendala di Perma AGT saat ini dan bagaimana Abang mengatasi kendala tersebut? Ya mungkin bisa dijelaskan ulang lah tadi untuk kendala dari Perma AGT, apalagi yang saat ini tuh mungkin untuk menjawab pertanyaan beliau gitu. Baik, jadi terkait kendala ya untuk sebagai pimpinan di sini, memang untuk mengelola orang itu sesuatu hal yang paling sulit, terlebih lagi sebagai pimpinan teratas, pengelolaan orang itu lebih banyak. Hal untuk mengelola orang itu pasti ada beberapa kendala karena setiap orang itu pasti memiliki karakter dan watak berbeda. Nah, ketika ada watak yang berbeda itu sulit untuk menyatukan, menspremkan supaya bisa sejalur sesuai dengan arahan yang diberikan. Cara untuk mengatasinya, cara untuk mengatasi memang di sini gimana caranya kita untuk mencetuskan ide supaya bisa mengatasi di permasalahan kondisi tersebut. Dan memang untuk di mengatasi masalah ini, dari saya pribadi banyak-banyak sharing-sharing perihal permasalahan ke abang mbak yang sudah menjalankan kepengurusan sebelumnya. Artinya mereka itu yang sudah pernah mengalami fase di mana saya berdudukan di sini. Jadi mungkin saja apa yang mereka alami itu sama halnya dengan yang saya alami sekarang dalam manajemen orang. Oke, ya dari Abang jelaskan, mungkin kebanyakan ya Bang, itu tantangan atau mungkin kendala sebagai kita organisator, sebagai kita yang mengikuti organisasi. Nah, untuk kendala yang dilalui oleh organisasi itu Bang, bukan kendala yang kita lewati. Jadi kendala yang organisasi ini lewati selama ini seperti apa gitu Bang? Kalau untuk di organisasinya memang ya salah satunya memang di kendala di zaman pandemi ini. Itu yang salah satu yang memang sudah merata dialami oleh masing-masing organisasi. Adanya pandemi ini memang menghambat kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan secara langsung. Dan kemudian kendala selanjutnya itu penggeraknya. Ketika ada suatu tempat itu digerakkan oleh orang-orang yang berbeda ataupun beda zaman, itu pasti penggeraknya berbeda. Nah, itu bisa dikatakan suatu kendala jika memang si penggeraknya itu sulit untuk digerakkan maju bersama. Namun ketika hanya beberapa orang saja yang berpikir untuk membangun Perma AGT, itulah sebuah kendalanya sebuah organisasi untuk lebih maju lagi. Mungkin cukup dari penjelasannya.
Jadi kalau yang penjelasan yang pertama, kendala sebagai organisator ya benar gitu, jangan ikut-ikutan kan Bang ya. Mengikuti suatu organisasi itu jangan sekedar ikut-ikutan, pasti ada tujuannya gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Sli_an_. Jadi pertanyaannya, izin bertanya Bang, kegiatan outdoor apa yang paling seru di Perma gitu Bang? Oke, jadi pertanyaan dari Seli, jadi kalau untuk dari kegiatan Perma AGT ini ada istilahnya rangkaian HUT Perma AGT. Nah, rangkaian HUT Perma AGT ini ya sama halnya kayak kegiatan ataupun rangkaian yang diadakan oleh Hari Ulang Tahun Nasional, itu pas ketika 17-an. Nah, pas ketika 17-an itu kan ada beberapa perlombaan tuh yang untuk memeriahkan hari jadi nasional. Nah, di sini pun sama halnya kayak nasional tersebut. Jadi ada istilah rangkaian kegiatan yang dimana untuk memeriahkan hari jadi Perma AGT, yaitu antara lainnya ada banyak macamnya sih kalau untuk perlombaan itu. Yang jelas sama untuk di mahasiswa baru ataupun angkatan-angkatan lain itu ikut serta semua. Perlombaannya itu bisa berupa tarik tambang ataupun main sepak bola bareng, main voli bareng, ya, ataupun game-games lainnya yang bisa memeriahkan untuk di kegiatan ataupun acara HUT Perma AGT ini. Jadi untuk HUT Perma AGT di tahun ini rencananya akan diadain seperti apa tuh? Apakah tidak outdoor lagi kan? Jadi kurang seru gitu tuh. Gimana pendapatnya? Ya, jadi kita juga sebagai organisasi kan harus bisa melihat kondisi untuk melaksanakan kegiatan. Artinya pas ketika kegiatan nanti hari ulang tahun Perma AGT kan di tanggal 19 Oktober. Nah, pasti sebelum adanya ulang tahun tersebut, sebelum harinya itu ada istilah rangkaian kegiatan HUT. Itu seperti outbound itu. Nah, pas ketika di bulan Oktober itu sudah diperbolehkan secara langsung ataupun sudah sistem kuliahnya sudah berjalan, itu nanti kita bisa usahakan untuk mengadakan perlombaan ataupun outbound tersebut. Tapi kalau misalkan dalam kegiatannya itu kondisinya masih offline, masih banyak kasus-kasus COVID-19, ya kita tidak bisa memaksakan untuk secara langsung. Artinya ya mungkin saja nanti gamesnya dirubah menjadi games yang bisa dilaksanakan bareng-bareng secara online, seperti itu. Jadi untuk HUT Perma AGT sekalian promosi ya tuh. Jadi untuk HUT Perma AGT ya, tolong ditunggu. Karena HUT Perma AGT ini adalah salah satu program yang kata ketum sendiri adalah salah satu program yang paling asik gitu, paling seru lah. Pertanyaan keempat dari Anggun SRR, susah bener namanya Tum ya. Jadi pertanyaannya ini, selama menjadi ketum, kesulitan apa yang pernah Abang hadapi ya? Mungkin ya tadi sudah jelasin ketum, mungkin bisa dijelasin lagi sebagai ketum, kesulitan yang pernah ketum hadapi selama 5 bulan inilah Tum. Ya, mungkin tadi sedikitnya sudah dijelaskan juga. Ya, di sini ya mungkin bukan hanya Abang aja selaku ketua umum, namun sebagai pimpinan itu pasti kasus permasalahannya sama yang dihadapi, yaitu untuk mengelola orang ataupun manajemen orang. Karena di sini salah satunya dari tiap-tiap orang itu memiliki karakter dan watak berbeda. Dan harus kita bentuk, harus kita arahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya ketika kita sudah punya tujuan, ya kita harus mengarahkan dari orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada permasalahan lagi terkait gimana caranya kita menyampaikan apa sih ilmu-ilmu yang kita dapat, kita mengajarkan ke pengurus, dan kita juga mengajarkan ke mahasiswa baru. Itu merupakan bukan suatu permasalahan, artinya suatu tantangan di mana memang kita itu harus wajib meneruskan ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, itu terkadang bisa jadi suatu masalah ketika kita tidak menanamkan kepada diri kita bahwasanya ilmu itu harus diteruskan, seperti itu. Ya, jadi untuk fungsi organisasi sendiri berarti untuk melanjutkan suatu ilmu pendidikan berarti sangat penting untuk tujuan organisasi ya. Itu kan Bang maksudnya? Ya, bisa salah satu seperti itu tujuannya.
Oke, jadi dari 4 pertanyaan ini kita bisa ngambil banyak kesimpulan dan banyak pembelajaran untuk kita masing-masing. Dan tidak terasa saking serunya untuk Bang Ketum satu ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sudah ada di penghujung acara. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Bang Ari selaku Ketua Umum Perma AGT yang sudah menyempatkannya hadir di sini dan sharing-sharing bersama kita di acara Permakes. Jadi untuk acara Permakes selanjutnya kita masih panjang. Jadi banyak pembahasan-pembahasan yang lainnya dengan orang-orang yang gak kalah keren dari sesi ini. Tapi memang Bang Ari ini memang paling keren. Oke, dari sesi Perma AGT selanjutnya, untuk teman-teman yang punya saran atau mungkin punya ide atau pertanyaan-pertanyaan yang masih teman-teman penasaran tentang Perma AGT, boleh di komen di bawah ini. Oke, sekian dari acara Permakes hari ini, dan saya tidak melupa untuk mengingatkan teman-teman sekalian untuk jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan masing-masing. Kita sama-sama menjaga untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi untuk acara ini telah berakhir, dan saya ingatkan pula untuk kemajuan dari acara ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you tomorrow. AGT? 1. AGT? Jaya. AGT? Bisa.